Saudara-saudara, renungan firman Tuhan pada hari Minggu tanggal 7 September 2025, Lukas 14 ayat 27. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Tema ikut Yesus pikul salib. Kisah tentang 3 orang, kita namakan si A, B, dan C, diminta pikul salib oleh Tuhan. Salib yang sama besar dan sangat berat menuju puncak bukit. Di sana Tuhan berjanji akan menjemput mereka di surga. Di tengah jalan ketiga orang itu melihat sebuah gergaji. Si B mulai berpikir dan menghasut kedua temannya untuk memotong salib agar ringan. Namun kedua temannya tidak menuruti usulan si B karena mereka taat dan mengasihi Tuhan. Kasih mereka kepada Tuhan membuat mereka mau dan rela memikul tanggung jawab yang Tuhan berikan tanpa keluhan. Singkat cerita, si B memotong salib sehingga dengan mudah mendahului kedua temannya sampai ke puncak bukit. Si B melihat jurang yang teramat lebar memisahkan puncak bukit itu dengan gerbang surga. Di seberang jurang terlihat malaikat Tuhan yang sudah menanti kedatangan mereka. Dengan semangat si B menanyakan jalan mana yang bisa dipakainya untuk sampai ke seberang surga. Tapi malaikat Tuhan menjawab, Tuhan sudah sediakan jalan itu. Si B bingung karena dia sama sekali tidak melihat jalan yang dimaksud malaikat Tuhan. Beberapa saat kemudian, si A dan C tiba di puncak tersebut. Sama halnya si B, mereka bertanya tentang jalan ke seberang pada malaikat Tuhan. Mereka mendapat jawaban yang sama, Tuhan sudah menyediakan jalan itu. Kemudian Roh Kudus bukakan pikiran mereka berdua dan mereka mengerti sesuatu. Ukuran salib yang berat dan besar itu sudah Tuhan buat tepat sama dengan jarak antara puncak bukit dan gerbang surga. Itulah yang Tuhan sudah sediakan. Mereka sadar akan hal itu dan bergegas meletakkan salib mereka dan mulai menyeberang. Si B kebingungan karena salib yang Tuhan berikan untuk dia sudah dia potong dan tidak bisa berfungsi sebagai jembatan. Namun pikirnya, dia dapat meminjam salib si A dan C untuk menyeberang. Tapi sungguh kasihan, begitu si A dan C selesai menyeberang dengan salib mereka, salib itu tiba-tiba menghilang. Itu berarti si B tidak dapat menyeberang ke surga. Kisah ini mau ingatkan kepada kita sebagai orang beriman, orang Kristen, kita harus memikul salib. Itulah yang ditegaskan oleh firman Tuhan. Tuhan Yesus mau komitmen kita mengikut Dia. Mengikut Tuhan Yesus memang mempunyai konsekuensi. Harus mengambil keputusan yang berbeda dengan dunia di sekitar kita. Kita memang harus menyadari bahwa menjadi murid Tuhan berarti memikul salib yang bermakna, mematikan keakuan dan keinginan pribadi. Hanya yang setia melakukan kehendak Tuhan dan teguh iman yang disebut murid Tuhan. Bagi orang Kristen, tanda salib seringkali dijadikan aksesori menunjukkan identitas kepercayaan. Tanda salib juga dijadikan simbol penderitaan Kristus yang diutus Bapa ke dalam dunia untuk orang berdosa. Salib sering bukan menjadi impian manusia, bahkan sering kita hindari karena salib identik dengan penderitaan. Karena itu bukan hal yang mudah bagi kita untuk menerima, merangkul, memikul, dan membawa salib hidup kita setiap hari. Karena itu salib Kristus sebagai salib kehidupan yang membawa kita pada keselamatan. Pandanglah salib Kristus sebagai salib kehidupan, karena di salib itu terletak keselamatan hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, karena kasih-Mu yang besar kepada kami, Engkau rela disalibkan dan menumpahkan darah-Mu yang paling berharga. Kristus yang disalib, lindungi kami. Beri kami keberanian dan keteguhan iman untuk mengikuti teladan-Mu ya Tuhan, dalam menghadapi cobaan dan penderitaan dalam hidup ini. Kami memohon agar Tuhan menguatkan iman kami sekalian. Berikanlah kesehatan bagi yang sakit, penghiburan bagi yang berduka,
dan harapan bagi yang kehilangan. Lapangkanlah hati kami untuk menerima anugerah kasih-Mu. Kami berdoa, berkati para pemimpin kami, gereja, pendeta, majelis jemaat, dan jemaat-Mu, agar mereka mampu menjadi teladan kasih-Mu di dunia ini. Ya Tuhan, berikanlah kami kekuatan dan kemampuan untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Di tengah-tengah persekutuan ibadah kami, baik di gereja maupun di rumah, kami memuji dan menyembah Engkau. Semua ini kami sampaikan dengan penuh harap dan iman. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami, yang mati di kayu salib dan bangkit memberi hidup kami panjatkan doa ini. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Saya Pendeta Yuliana A. Ambu.